Ya, ketemu lagi di acara Inframe. Kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu penggiat UKM di Kota Madiun. Beliau adalah Mbak Ari ya. Ya. Ya, Mbak Ari. Namanya lengkap siapa sih, Mbak? Ari Ardiana. Mbak Ari Ardiana. Ardiana. Nah, Mbak Ari Ardiana ini beberapa waktu lalu saya dapat referensi dari Mbak Vivi. Terus Mbak Vivi nge-share karena kita memang sudah janji sama Mbak Indaraya bahwa nanti kalau beliaunya mau diundang podcast, si Santa omong nih gini, mau diundang ke podcast lah, kita nanti ngundang UMKM-nya Madiun Kota satu persatu. Nah, nyatanya sampai sekarang belum bisa, tapi enggak apa-apa. Nah, Mbak Ari ini kalau boleh tahu produknya apa aja, Mbak Ari? Kebetulan saya punya banyak produk, cuman yang memang saya up dari dulu itu pempek. Ini sudah berapa lama sih ngerjain pempek? Mulai tahun 2006. Oh, 2006. Tapi aslinya apa memang Palembang? Suami. Oh, suami. Ya, Suami. almarhum suami saya. Oh, almarhum suami ya. Itu Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Cuman ada beberapa keluarga yang juga dari Palembang dan beberapa keluarga juga memiliki usaha seperti ini sama terang bulan. Martabak Bangka. Oh, martabak Bangka. Cuman karena ini saya ngambil yang pempek aja. Karena martabak kan sudah banyak ya. Di mana-mana kan sudah banyak gitu kan. Bermacam-macam varian. Tapi saya tetap konsisten di pempek. Sudah berapa tahun, Mbak, bikin? Mulai 2006. Wah, suwe. 2006 berarti hitungan berapa tahun? 2006 sampai angel. 10 tahun luwe. Oh, lebih. Loh, berarti selama no? Udah. Iya. Tapi dulu enggak dalam bentuk kemasan ini kan. Kalau teman-teman lihat ini sekarang kemasannya memang frozen ya. Iya, frozen. Dulu 11 tahun lebih ya. Iya. Iya. Pertama itu saya buka langsung bermain di mall di Timbul Jaya Plaza. Di Timbul Jaya Plaza begitu buka saya langsung masuk di food court. Jadi selama hampir 3 tahunan ya. Terus kemudian Carrefour buka jadi supplier Carrefour. Jadi supplier Carrefour sekitar 2 tahun. Terus kemudian saya pindah ke Ciratu waktu itu. Di Ciratu. Terus kemudian saya berhenti karena saya waktu itu kecelakaan. Oh, satu. Kemudian off, saya buka Tulungagung. Kebetulan Tulungagung ada tempat sama es krim, macam-macam rumah es krim gitu ya. Saya masukin itu. Akhirnya yaitu usaha itu ketika kita tidak konsisten, pelan-pelan gitu, pelan-pelan seperti kita tidak, karena tidak fokus dan tidak konsisten, masih banyak hal gitu. Berarti ngerjakan waktu itu bukan ini aja gitu? Banyak, saya banyak. Oh, banyak. Nggak fokus aja. Begini, terus kemudian kebetulan saya di Tulungagung, saya ada tempat, ada rumah di pinggir jalan. Saya melihat teman saya di sini sebagai ini brownies Amanda. Oh, brownies. Ya. Jadi istilahnya waktu itu kalau dari sana kan tengkulak ya. Oh, itu saya bisa buka. ya? Iya. Bisa tanya teman yang di sini caranya bagaimana, terus buka Tulungagung. Udah kemudian beralih ke situ gitu loh. Brownies. Karena waktu itu yang saya pikir saya menghasilkan uang yang banyak gitu ya. Harus menghasilkan duit gitu kan. Sementara kalau empek-empek kan memang tergantung dari daerah ya. Makanan begini waktu itu bukan makanan khas tuh. Tahun 2009 saya mulai bermain di brownies. Itu saya mencoba ini sekitar 6 bulan. 6 bulan di Tulungagung kok nggak begitu ngangkat, beralih ke brownies gitu kan. Beralih ke brownies jalan, banter. Kemudian ini terbengkalai gitu. Jadi saya memang waktu itu memang belum konsisten untuk mengerjakan pempek. Lah konsistennya itu tahun keberapa itu? Saya mulai berpetualang konsisten itu bener-bener fokus itu tahun 2018 kalau nggak 17. Oh, baru berarti ya? Ya, mulai saya tekuni, saya buka di Lau Plaza. Oh, Lau Plaza yang Sri Ratu kan ganti ya? Begitu ganti mall Lau Plaza, saya langsung masuk ke situ. Sampai sekarang. Berarti yang di Timbul Jaya sama Carrefour sudah tutup. Carrefour itu saya sampai 2 kali pernah balik 2 kali. Bolak-balik. Balik 2 kali. Bolak-balik. Kemudian terus ya sudah kita fokus ke Lawu buka. Ada catering diundang, kita langsung masuk Lawu. Nah, ini saya mau tanya juga sekalian. Kalau di kota itu kan kesannya, yang saya tangkap ya, daripada daerah lain itu kan memang untuk UKM itu kan betul-betul diadopt ya, maksudnya apa ya, diopeni. Diopeni. Nah,
sampai yang di PSC itu kan ada tempatnya gerai untuk UKM, betul ya itu ya? Ada ya? Yang Ya, saya belum sana sih. belum belum Baru pembukaan kemarin itu ya terakhir. ya baru Dekran Asda itu yang yang dibuka untuk. Tapi Mbak Ari sendiri kan produknya kan UMKM. Itu kira-kira sudah pernah dapat pelatihan apa aja sih dari banyak ya? Tentang packaging. Oh, dari mana aja itu? Ikut atau memang ditawari ada? Kan saya tergabung di UMKM, ada beberapa asosiasi saya ikut ya. Oh, ada asosiasinya? Ada UMKM, ada Asosiasi Makanan Minuman Jawa Timur saya ikut. Oh. Terus kemudian di IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, saya juga ikut di situ. Jadi dari situ kita mendapatkan info-info, ada pelatihan-pelatihan, kemudian nanti dikirim siapa anggota yang mau ngikutin. Kebetulan kalau AMJ, Asosiasi Makanan Minuman Jawa Timur kan langsung menginduk ke provinsi. Provinsi ya. Nah, jadi kita langsung nanti dikirim ke provinsi. Jadi tentang halal, tentang packaging, Tentang brand juga ya itu. iya, memang banyak. Nah, itu kalau lihat perjalanannya Mbak Ari itu kesulitannya apa sih kalau memasarkan produk kayak gini? Kan UKM itu karena kesannya kita itu kan tinggal ngitung jari aja. Misalnya kan ada toh kayak UKM misalnya, oh ini lagi booming, dia bikin produk rame. Nah setelah itu hilang. Lah kok bisa sampai bertahan 16 tahun berarti? Wih, ini UKM sepuh ya. Biasanya UKM 3 tahun hilang ini suwi men. Istiqomah ya. Kalau dia istiqomah dan komit itu ya, artinya benar saya kemarin itu tidak konsisten. Cuman saya sebenarnya begitu buka ini menginginkan ada yang meneruskan. Oh. Ketika usaha ini, ketika saya nanti sudah nggak ada suami, anak, terutama anak ya, saya harapkan bisa meneruskan. Itu kekuatan saya untuk tetap bertahan. Dan yang kemarin itu memang suatu kesalahan besar ketika saya tuh tidak konsisten. Saya punya mimpi besar, tapi saya untuk ikhtiar ke sana itu memang kurang karena ketidakkonsistenan itu tadi. Semisal waktu itu saya konsisten bagaimana pengembangannya, bagaimana mengikuti pasar maunya bagaimana, mungkin sekarang itu juga sudah gede. Iya. Cuman ya dulu saya lama tidak konsisten bolak-balik usaha ini, kemudian tetap kembali juga ke sini. Tapi memang problemnya memang kebanyakan UKM gitu ya. Maksudnya kan memang coba-coba dulu kan kalau misalnya ya, mungkin sebagian tapi ya tidak semua, gitu kan. Kadang-kadang memang kalau UKM itu kan ada juga yang dia produksi ketika ada permintaan gitu ya. Gitu. Mungkin yang kemudian sulit untuk berkembang ya. Kalau dia misalkan produk itu selalu ada ketika konsumen perlu itu saya rasa kok juga bisa berjalan. Tapi kalau dia hanya produksi ketika ada pesanan itu memang sulit. Berarti memang gitu loh. Itu ya problem. Intinya tuh konsisten itu kan. Kalau kita punya usaha itu konsisten. Loh, Mbak Ari sendiri apakah ini juga buka offline? Maksudnya kedainya itu di mana? Di Lawu Plaza. Oh, sementara di Lawu Plaza. Iya, di Lawu Plaza sudah lama ya sejak Lawu buka itu. Oh. Tapi sampai sekarang tutup itu gimana? Apa ya tetap itu, buka di? Ya tutup karena memang harus tutup. Itulah yang berdampak sangat-sangat berdampak. Loh, itu bukannya harusnya bisa bungkus ya itu? Tidak ya? Memang harus tutup. Tutup. Iya, tutup. Buka nih gini buka terus ya. Tutup ya. Oh, tutup itu ya? Tutup, sampai sekarang ikut tutup juga ya? Tutup. Iya. Wah, itu sewannya ya apa itu? Jalan kemarin terus itu apa? sebenarnya ditawarkan pihak sana kalau mau buka ya pembayarannya sama kayak sewa biasa. Cuman kan kita nggak berani. Oh, nggak berani. Ya. Karena kondisinya kan memang waktu tutup itu kan. Ada brand besar yang buka di situ, tetap buka kan. Cuman kan orang itu kebanyakan kalau ke mall itu kan jarang. Ayo makan di sana gitu kan jarang. Jalan sambil dia makan, gitu. Tapi kalau tujuan utama ayo makan di sana itu jarang banget. Oh, jarang. Iya, betul. Ya, biasanya dia belanja nyambinya makan. Gitu. Belanja di sana nanti sekalian makan di sana. Bukan makan di sana sekalian belanja. Mereka jarang kebalik. kan. Iya, jarang. Belanja saya lagi mangan. Gitu loh, makanya kemudian teman-teman yang punya para tenan di situ sudah sepakat ya sudah kita ini aja lah, nggak usah buka gitu kan. Karena memang resiko. Kita pernah ada yang buka 1 hari coba buka cuma dapat 30.000. Jelas sih.
Waduh lah itu. Cuma dapat 30.000, padahal kalau kita mau nyisih untuk sehari sekitar 50 untuk sewa gitu. Ya, untuk operasionalnya kan sewa juga gitu loh. itu. Makanya terus akhirnya sudah tutup semua, kesepakatan tutup sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Oh, ini sudah turun apa belum sih kota ini? PPKM per hari ini. Tapi sudah banyak yang Masih dibuka 4 ya? sih. 4 toh. PPKM masih 4 ya? Levelnya 4. Tapi kan sudah warnanya udah oranye. Kemarin, ya Mas, sudah banyak yang dibuka portal-portal itu sudah banyak. Oh, portale, tapi mallnya Tapi belum. mallnya belum. Wah, iki berat iki. UKM ini tantangannya luwih nemen ya. Tiba ya. Banyak. Dari segi tempat juga itu ya pengaruh juga ya. Iya. Lah, Mbak, ini kalau misalnya kita ngomong produk, set produknya apa sih selain ini? Bikin produk apa lagi? Saya Selain Wingko. jualan apa? Yang empek-empek. Wingko Mbah Yut. Wingko Saya Mbah punya Yut. produk. Itu brand sendiri juga. Ya, brand sendiri, saya bikin sendiri. Resep warisan dari Mbah Yut. Wih. Zaman biyen Mbah Yut itu berarti mbah-mbah. Iya, Mbah. Oh, Itu. heeh. Itu yang Wingko tuh khas mana sih sebetulnya? katanya Tuban ya, cuma di Tuban? mana-mana kan ada. Babat ya? Babat. Tuban. Tapi di Oh iya mana-mana babat ada. ya. Iya. Tapi kan itu oleh-oleh khas ya. Kadang tonggoku Pasuruan itu nek nggawa ya wingko ya bingung. Iya. Kok ya enek wingko barang Makanya, digo. di mana-mana ada. Di mana-mana Ponorogo ada. juga ada. Wingko. Ponorogo juga ada, Iya, betul. iya. Selain wingko apa, Mbak? Produknya? Kalau yang saya brand ini ya, cuman untuk di Lawu memang saya mix jualan karena untuk ngebrand pempek aja memang kurang ngangkat ya. Karena saya juga butuh operasional, ada pegawai gitu ya. Saya di situ ya ada nasi rendang, ada ayam laos, ada mie pangsit Malang. Terus kalau untuk produk minuman yang tadi itu? Itu juga? lemone. Oh, ada. Itu lemon. Kebetulan saya kerjasama dengan salah satu produsen lemon. Saya ngambil di sana, kemudian saya mix dengan sirup bikinan saya. Terus saya jual, saya mitrakan. Dimitrakan ada beberapa sih, ada yang di Ngawi, ada di mana? Di Mong sini ada, di Tulungagung ada. Sampai Tulungagung lagi itu Ya. tadi ya, yang tempatnya. Karena saya memang ada tempatnya. Ada jadi tempat di sana. memanfaatkan tempat yang ada itu. Terus mana? Temboro ada di Temboro. Yang di Magetan itu. Iya, itu ada Temboro ada. Nah, Mbak Ari, kalau kita lihat produknya empek-empek ini sebetulnya kalau sebelum pandemi sama sekarang tuh penjualannya banter mana sih? Ya, sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi. Soalnya kan ada UKM itu yang bilang setelah pandemi banter karena online. Enggak. Tapi ini penjualannya juga online juga kan? Ada saya jual online. Lewat mana Cuman ini? kemarin gini, enggaknya pribadi aja. Oh, pribadi. Kemarin itu kan saya sempat off ada 2 bulan karena suami meninggal. Ya. Terus akhirnya ini saya mulai ini lagi. Saya kemarin ada pesanan dari kan binaan dinas perikanan juga saya. Kemarin ada pesanan dari dinas, yaitu yang salah satu memotivasi saya untuk bangkit lagi Wow, keren. setelah off. Ada Itu saya juga mau tanya itu Mbak. Kan ini kan lagi rame yang bantuan UKM uang tunai apa. Pernah dapat apa enggak sih? pernah. Oh, pernah. Pernah. Itu caranya ya apa sih? Aku ya bingung. BPUM. Itu kita, kalau saya kan ada asosiasi ya. Oh iya, enak ya. Kene asosiasi sapa? Golek dhewe. Ya iya. 2 kali saya dapat. Oh, sudah dapat. Oh iya enak ya kota. Lah kota itu gitu loh, enak. Iya, 2 kali saya dapat. Enak ya. Cuman yang ketiga kali udah nggak dapat. Loh kenapa? Soalnya sudah pernah dapat. Yang sudah pernah dapat nggak Oh, dapat. yang ya yang Yang baru regulasi. ini, Ya ya. ya, regulasi. Tapi papa tuh gak oleh. Iya, peng papa daftar malah ra oleh-oleh. Jadi mau gitu. Iya, Mbak. Nah, untuk Mbak sendiri ini dijual berapa, Mbak? Kalau yang untuk frozen ini? Saya frozen 1 pack gini 20.000. Itu di luar ongkir ya? Iya. Ada berapa macam sih? Empek-empek itu kan setahu saya ada kayak masak kapal selam apa dulu? Ya, kalau saya Heeh. kapal selam, lenjer sama adaan. Cuman ini tadi stok adaannya udah habis nggak saya bawa. Nggak Adaan itu apa nih? yang bulat. Jadi Oh. itu sama, cuman kalau di adaan itu kita tambahin ada telur, bawang pre sama bawang merah. Oh. Nah, jadi dia lebih gurih. Terus ada otak-otak juga sebenarnya. Oh, otak-otakan juga ada? Ada otak-otak bakar. Otak-otak bakar. Oh. Tapi juga produknya frozen gini ya? Untuk... Iya, Enggak? frozen. Oh, frozen.
Ada sih sebenarnya tekwan, saya kadang-kadang bikin cuman pesanan. Tekwan itu apa sih? Tekwan itu jadi semakan bakso, Oh, bakwan itu ya. semacam bakso, cuman dia dari ikan. Kuahnya itu udang. Nanti pelengkapnya itu ada jamur, terus sedap malam, bengkuang. Tapi itu juga frozen. Tidak bisa itu, saya Oh, nggak bisa. belum bisa. Oh, belum proses. bisa. Mungkin sebenarnya bisa sih dari bumbunya harus kering gitu ya. Oh, Cuman orangnya saya ngeracik belum sendiri. coba. Oke, ini berarti nama pempeknya adalah Dims Moza. Dims Musa. Oke, buat teman-teman nanti saya cantumkan nomor WA-nya Mbak Ari di bawah deskripsi. Nanti yang mau pesen silahkan. Itu Madiun Kota pokoknya 20.000 di luar ongkir ya. Iya, di luar ongkir. Itu sudah masuk Gojek belum? Enggak. Belum. saya Oh, belum masuk. Belum. Untuk kayak aplikasi rekom? Belum. Oh, belum. Saya memang masarkan sendiri dulu. Oh iya, habis ini harus masuk itu Mbak, rekom Iya, itu. Rekom iya. nanti tak jawele, tak kon daftar nih. Temen Ini kita kan nanti ada yang juga, rekom itu. Insya Allah saya mau buka di Jalan Mundu. Jalan Mundu itu yang Dekat Gulun. Gulun, dari Gulun ya. Itu nanti saya ingin membuat sesuatu yang baru, yang berbeda. Saya ingin segmen pasarnya anak muda. Karena kalau yang ini kecenderungan mungkin jadul ya. Artinya makanan ini kan pakem kan. Lenjer, kapal selam, isinya telur, adaan itu, ya. Terus misalkan kayak keriting ya cuman bentuknya aja. Ya. Terus kemudian kalau tahu ya diisi tahu kan itu ya. Saya mau mencoba varian baru, beberapa varian baru. Ya, karena segmen anak muda yang saya coba. Cah nomis yang penting iso difoto. Iya, betul. Ya. Bisa difoto. Makanya terus nanti apa ada kejunya. Oh iya, itu Saya dulu senangannya pernah itu. bikin varian itu dalamnya keju. Oh, dalamnya Iya. kayak kapal selam tapi selamnya dalamnya keju. saya ganti keju. Itu alhamdulillah juga jalan gitu ya. Tapi ya segmennya memang anak muda. Kemudian pernah juga kita melihat konsumen untuk kuning telur takut kolesterol. Oh. Saya isi putih telur. Ada permintaan gitu ya? Ada. Waktu itu saya dibuka di mana itu ya, kebetulan pelanggan gitu kan. Terus dia, Mbak, saya tuh suka kapal selam. Terus saya bilang sebenarnya kapal selam sama Lenjer itu sama Bu, cuman beda bentuk. Gitu Bentuknya aja. Cuman saya nggak tahu, saya lebih strek ke kapal selam. Kalau misalkan saya dibikinkan, karena saya kolesterol, yang putih telur gimana? Saya coba. Oh. Saya coba. By order bisa ya dia? Bisa. Terus saya coba juga untuk anak-anak itu dalamnya saya isi sosis. Yang Lenjer itu saya bikin isi sosis ya, tentunya harganya berbeda ya. Berbeda dengan yang ori gitu kan. Terus pernah juga saya pernah coba trial itu isi moza. Di dalam ternyata begitu dipotong langsung leleh campur sama cuko, gagal. Oh. Iya, mozzarella itu leleh Iya, gitu. akhirnya saya taruh di atasnya coba. Ya itulah kita mencoba Eksperimen. mengakomodir maunya anak muda. Ngikuti milenial. Betul. Mungkin ini nanti saya mau mengeluarkan semacam kayak suki. Oh, suki. Suki empek. Wah. Ditunggu ini inovasi di Jalan Mundu ya? Iya. Dekatnya yang rumah makan gratis itu. Iya, iya. Oh. Itu nanti saya mau coba. Kemarin sudah sih coba-coba saya sama teman-teman ini gimana gitu kan. Ya dicampur sama kayak apa itu? Dumpling kayak apa gitu gitu loh. Jadi tetap ada itu tetap. Kan kebetulan itu juga dari ikan. Ini juga dari ikan. Jadi sama mix ikan. gitu loh. Di mix. Nah, ininya kan combine-nya kan pas gitu kan sama-sama ikan. Cuman cukonya mau saya agak rubah sedikit kalau untuk di Oke. Sip itu. iya. Wah, Ya nanti- bagaimana biar jalan. Ya tetap harus jalan ini inovasinya. Iya, Iya, betul. Karena betul. saya pernah ikut pelatihan ya di Malang kalau nggak salah waktu itu. Oh, enggak di Ciputra. Di Oh, Surabaya. Ciputra. Waktu itu dari PMI. Ah. Bisa saya dikirim untuk belajar di sana. Saya lupa dengan Prof siapa ya itu. Bahwa kita itu usaha. Zaman sekarang ini ya. Bidiklah usia 15 sampai 28. Oh iya. Karena itu pasar yang sangat bagus. Kalau kita sudah bisa mendidik usia itu, insya Allah kita bisa jalan. Makanya kemarin yang Surabaya kan ada rengginang. Rengginang. Rengginang kemudian dikasih apa itu sambel kalau nggak salah. Oh, Itu inovasinya. sama Amerika.
Itu awalnya ya. Amerika. Awalnya dia tuh cuman rengginan biasa. Kemudian dia ngeluh, kenapa ya kok rengginan saya tuh nggak bisa up gitu, nggak bisa. Ini begini aja rengginan dari dulu ya begini aja. Bentuknya ya itu. Kemudian dia mencoba, dia bikin sambel. Jadi ada sambelnya. Sampai akhirnya dia ekspor ke Amerika. Wah, spot. Itu kan inspiratif banget gitu loh. Betul. Sederhana gitu kan. Tapi bidikan pasarnya kena. Itu kan sudah pundi-pundi banget. Wah, keren. Mimpi kan UKM itu tetap kuncinya cuma satu, inovasi gitu. Berhenti inovasi ya berhenti jualan. Betul. karena ya mungkin pesaing banyak ya. Ya, sekarang semua jualan ya. Nah, betul, banyak yang di PHK, larinya kan jualan. Larinya jualan makanan. Karena setiap orang kan mampu untuk masak itu kan mampu. Karena goreng tok, goreng opo? Indomie didol lah saya. Indomie, bikin omelet atau Tambahi bikin apa. kornet, tambahi apa? Udah jadi. Udah jadi. Makanan, dijual dari harga 2,5 bisa jadi 7,5. 10.000 ini 10.000. sekarang. Paket sama minum lah Iya. sudah jadi makanan. Iya, semua jualan Harus juga ya. inovasi. Harus inovasi, betul. Karena sekarang kalau nggak begitu sulit. Oke, Mbak Ari, terima kasih buat kehadirannya. Buat teman-teman jangan lupa pempek Dims Mosa. Ini nanti nomornya WA, ini WA ya, Pak? Iya. Nah, kita cantumkan di bawah deskripsi. Yang mau pesen, monggo silakan WA. Kita bantu UKM. Ini waktunya untuk kita saling membantu di tengah pandemi yang tidak ngerti kapan mandeknya. Ya, toh, berhentinya kita tidak pernah tahu. Cuman yang jelas jualan tidak boleh berhenti. Nah, itu. Oke, terima kasih buat kehadirannya Mbak Ari. Kita ketemu lagi di info berikutnya dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya, juga teman-teman UKM lainnya. Ditunggu di Makani Netizen. Sampai jumpa.